Christmas. Selamat Natal semuanya. Shalom sobat muda. Shalom juga sobat remaja yang diberkati oleh Tuhan. Dengan saya Andre. Dan bersama saya juga Feni. Hari ini kita sangat bersyukur sekali kepada Tuhan ya kok. Dikarenakan pada tahun ini termasuk perjalanan yang cukup unik ya kok ya. Benar sekali Feni. Tapi meskipun demikian kita tidak akan mengurangi semangat kita untuk bersukacita merayakan Natal di tahun ini. Dengan pertolongan Tuhan, sobat muda dan sobat remaja tetap dapat merayakan Natal secara virtual. Yeay, langsung saja. Inilah Perayaan Natal Youth GMI Immanuel Tanjung Morawa. Saat ini kita mau persiapkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh,
Mari anak-anak muda dan remaja, kita akan bersama-sama berdoa untuk boleh memulai acara kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang bertata di surga, segala puji, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Tuhan, pada hari ini kami datang mengagungkan Engkau karena Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh ada di dalam hati kami. Kami anak-anak muda dan remajamu pada hari ini Tuhan, mau merayakan Natal, mau memuliakan Tuhan, mengingat akan hari kelahiranmu 2000 tahun yang lalu. Dan juga biarlah melewati perayaan Natal kali ini, kami bukan cuma sekedar mengingat akan kelahiranmu Tuhan, tapi kami boleh mempersiapkan palungan hati kami untuk boleh menyambut Yesus Kristus sebagai Raja dan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, pada hari ini juga kami berdoa, perayaan Natal kami di tahun 2020 berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya, di mana kami boleh bertatap muka, kami boleh merayakan Natal bersama-sama dengan sukacita. Dan hari ini Tuhan, kami merayakannya melalui virtual. Kami tidak bisa bertatap langsung, kami tidak bisa bertemu secara langsung oleh karena satu situasi pandemik yang kami rasakan sampai hari ini. Tuhan, tetapi tidak pernah menghalangi sukacita kami dalam merayakan Natal, karena kami percaya bahwa Tuhan pun tetap hadir di dalam hidup kami, di dalam hati kami, dimanapun kami berada. Dan Yesus Kristus adalah Allah yang Immanuel, yang senantiasa menyertai dimanapun kami berada. Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara kami pada hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Setiap anak-anak remaja, anak-anak mudamu yang sudah akan memberikan pujian dan juga tari-tarian, biarlah mereka boleh mempersembahkan semuanya itu hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan juga firman Tuhan yang akan diberitakan kepada kami melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Petra, itu boleh sungguh-sungguh menjadi berkat anak-anak. Mereka dipersiapkan menjadi generasi yang berkarya, generasi yang kreatif, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang sungguh-sungguh Tuhan menjadi pelayan Tuhan yang diberkati Tuhan. Kami rindu lagi Tuhan akan tampil anak-anak mudamu yang sungguh-sungguh Tuhan melayani Engkau dengan hati yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Roh Kudus akan mengurapi kami, Roh Kudus akan memberkati kami, baik kami akan menyaksikannya di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang sudah berjerih lelah untuk mempersiapkan rangkaian acara ini. Tuhan memberkati, dan kami percaya bahwa jerih lelah kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, kamu memberkati hidup kami, Tuhan akan senantiasa memakai kami untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita sangat bersuka cita, dengan penuh pengharapan kita mau angkat pujian kita, Joy to the World dan Gloria and Excelsis Deo. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi, Joy to the World. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their souls employ, while fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat.
terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara, bawa kabar senang. Marilah kita mengangkat satu lagu pujian ini dengan hati bersungguh-sungguh. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara, bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta gemar. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. 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 Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Petra Vanggide.
Ya, Shalom. Sudah lama saya tidak datang ke Tanjung Merawa, secara khusus Metodis. Satu kerinduan saya sebenarnya memang untuk datang. Saya sudah bicara dengan Cuanto kalian, Cuanto Yeti, dan juga beberapa kali saya sempat say hi dengan Ibu Risen. Terima kasih untuk kesempatan saya bisa dapat menjadi satu saluran berkat khususnya Natal Teens dan Youth atau remaja dan pemuda Gereja Metodis Indonesia khususnya di Tanjung Merawa. Nah, ini penting sekali topik Natal ini untuk saya sampaikan bagi kita semua. Sehingga kita akan berbicara tentang bagaimana generasi muda atau remaja pemuda supaya kita dapat berkarya dan kita bisa melihat rencana-rencana Tuhan di Christmas ini, tahun 2020. Saya yakin dan percaya bahwa kebenaran firman Tuhan pasti memberikan gambaran, pencerahan, dan kemudian pola pikir yang baru. Oleh karena itu, sebelum saya menyampaikan firman ini, saya akan mengajak kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami sangat bersyukur pada Tuhan bahwa satu kesempatan indah di setiap momen, peristiwa, kejadian apapun, satu hal yang kami tahu, Tuhan punya rencana yang indah. Karena itu ya Bapa, pada hari ini, setiap anak-anak-Mu, anak-anak muda yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini pasti diberkati oleh Tuhan dan dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Secara khusus pada hari ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu dari Yeremia pasal yang ke-29, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Karena momen ini adalah momen yang penting, bagaimana kita menjadi anak muda yang berkarya. Karena kita tahu ini adalah akhir dari fase-fase tahun 2020, saudara. Karena kita tahu juga bahwa situasi hari ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Tetapi juga tidak boleh mematikan kreatif kita. Nah, ada satu cerita, saudara, waktu anak saya pergi untuk mengikuti sekolah minggu sebelum masa corona. Nah, itu unik juga. Dan di gerejanya dia ini ada datangkan pembicara dari Australia. Ini cerita kurang lebih di bulan Desember tahun 2019, saudara. Nah, pada saat itu seorang pembicara ini dari Australia ini berkata kepada semua anak-anak, khususnya anak-anak sekolah minggu ya, anak-anak saya baru saat itu kelas 6 SD, sekarang sudah kelas 1 SMP. Nah, waktu saat itu pembicara itu bilang begini, saudara sudah pernah ngerti tentang visi dari Tuhan, kata dia begitu. Nah, terus kemudian akhirnya dia bilang bahwa coba saudara meram semua, tenang, biarkan Tuhan berbicara kepadamu. Nah, begitu ya. Jadi cara Tuhan berbicara itu harus kita merem. Wah, ini bahaya sekali yang saya mau sampaikan karena ada satu pengajaran yang kacau balau. Kalau kita bilang merem baru Tuhan berbicara. Hati-hati, bisa-bisa iblis masuk lewat perasaan, halusinasi kita, daya hayal kita. Nah, ini yang sangat bahaya sekali. Nah, akhirnya mereka merem, saudara. Nah, pas merem, habis, suruh buka matanya. Waktu suruh buka ditanya satu-satu sama seorang pembicara ini. Kamu dapat apa? Aku suruh jadi YouTuber, kata dia gitu. Yang satu juga suruh jadi YouTuber. Anak saya bingung, saudara, karena semua jawabannya sama, yaitu YouTuber. Jadi kayaknya Tuhan berbicara sangat simpel dan sederhana bagi mereka semua. Ketika ditanya ke anak saya, kamu dapat apa? Dia bilang, aku nggak dapat apa-apa. Blank, kata dia begitu. Dia bilang, Papi, kok mereka bisa dapat YouTuber begitu? Nah, ini yang saya bilang bahaya sekali di tengah-tengah situasi hari ini kalau kita punya hayalan yang berlebihan, ekspektasi yang terlalu tinggi, tetapi tidak mendarat dengan kenyataan yang terjadi. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, di momen yang terindah ini, saudara, saya akan bacakan Yeremia pasal yang ke-29 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14, saudara ya. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Jadi bangsa Israel itu pernah ditawan di Babel selama 70 tahun. Jadi ini firman Tuhan diberikan kepada Yeremia lewat pengilhaman Roh Kudus.
Sehingga pada saat itulah momen ini menjadi penting karena Yeremia di usia yang sangat muda sekali, saudara. Nah, kalimatnya adalah telah genap 70 tahun, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Apa artinya? Sebagai anak remaja atau anak pemuda, saudara, untuk supaya kita dapat berkarya, saudara, itu semua ada prosesnya. Jadi kalimat yang tadi menarik, apabila. Artinya proses-proses dalam hidup kita itu tidak langsung naik ke atas, tidak. Jadi kita berkarya juga tidak langsung ke atas. Segala sesuatu sudah ada prosesnya, saudara. Nah, dalam proses itu kita mau nggak setia mengikuti prosesnya Tuhan. Bangsa Israel pernah di Mesir 430 tahun, di padang gurun 40 tahun, dan di Babel 70 tahun. Kalimatnya adalah, apabila telah genap 70 tahun bagimu, barulah aku akan memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ini adalah sebuah janji Tuhan kepada bangsa umat pilihannya Israel lewat Yeremia. Bahwa nanti apabila genap 70 tahun, aku akan mengembalikanmu di mana tempat aku ambil kamu. Begini, saudara. Karena kita bicara tentang bagaimana anak muda itu berkarya. Nah, di dalam setiap momentum-momentum kita mau berkarya, kita mau berbuat sesuatu, kita mau bertindak, kita mau berkreatif, atau kita mau berinovasi, kita memiliki ide-ide, gagasan yang banyak. Karena saya tahu anak-anak muda sekarang kreatif, selalu energik, pikiran-pikirannya selalu terbuka karena kalian di generasi yang sangat milenial saat ini. Maka segala sesuatu e-commerce lah ya. Jadi belanjanya juga harus e-commerce dan segala macam. Mau pesan makanan Gojek lah, Grab lah, apa segala macam. Itu bisa dilakukan. Saudara mau lewat Tokopedia, Shopee, apa, Bulak, apa segala macam. Nah, ini selalu sudah ada dalam satu fase demikian, saudara. Nah, saya mendapatkan data bahwa di Tiongkok, Cina, ada 20 anak muda dikumpulkan, yaitu di usia range 30 tahun, harta mereka. Jadi 20 anak muda di usia 30 tahun, di bawah 40 tahun, dikumpulkan harta mereka. Ternyata harta mereka ada 2000 sekian triliun. Waduh, banyak sekali, saudara. Jadi memang generasi milenial ini generasi yang sedang mengalami satu perubahan. Nah, kita tahu bahwa situasi hari ini memaksa, tanda kutip, untuk kita dapat move on, untuk kita dapat bekerja dengan baik, berinovasi dengan baik. Tapi ingat, ada yang perlu saya sampaikan ini bagi kita semua. Yaitu apa? Kita coba perhatikan baik-baik bahwa segala sesuatu selalu ada momentumnya. Nah, setiap momentum itu pasti ada batasannya. Setiap ada batasan selalu ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara ingat baik-baik, bangsa Israel ini 70 tahun di Babel itu berarti tidak unlimited kan, tapi ada limitnya selama 70 tahun. Nah, saudara juga demikian, masa muda saudara itu ada limitnya. Ada saatnya kamu nanti jadi orang tua. Dan bahkan kamu bisa jadi opa atau oma. Karena fase itulah fase yang harus kita lewati. Saya dulu pernah muda, maka sekarang saya udah punya anak. Nanti saya akan lihat anak saya menikah. Nanti saya akan lihat saya punya cucu. Jadi saya akan menikmati fase demi fase itu yang saya harus lewati. Begitu juga dengan saudara. Jadi kita tidak perlu memaksa diri kalau belum waktunya. Tapi kalau sudah waktunya, kamu harus berbuat sesuatu yang baik. Nah, kita harus tahu dulu nih pola pikir awal di momen yang indah ini. Yaitu segala sesuatu ada waktunya, ada momentumnya, dan ada orang yang sedang dipakai Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Ayat 11 ini menjadi poin bagi kita semua. Firman Tuhan bilang begini, ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saudara perhatikan baik-baik, kalimatnya ini penting sekali. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan
apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya, kita sebagai anak remaja atau anak pemuda, kita punya hasrat, kita punya kreatif, kita punya ide. Tapi ingat baik-baik, saudara. Yang tadi saya bilang di poin pertama. Semua ada prosesnya, ada momentumnya, ada timingnya. Dan tidak mungkin unlimited, pasti ada limitnya. Nah di poin yang kedua ini, segala rencana yang kau miliki, kita harus sadar. Karena Tuhan di dalam pikirannya dan perasaannya dan di dalam dirinya, dia punya rencana, rancangan buat saudara dan saya. Nah ini harus ada kepekaan dalam hati kita. Jadi segala sesuatu yang kau lakukan itu harusnya engkau tahu persis bahwa apa yang ada dalam pikiranmu itulah yang ada dalam pikirannya Tuhan. Jadi Tuhan sudah tahu persis. Karena rancangan yang ada dalam pikiranku tentang kamu, kata dia. Itu berarti saudara yang mengikuti ibadah ini, saya mau sampaikan bagi kita semua. Tuhan tahu saudara secara detail, pribadi lepas pribadi. Jadi sebelum kita masuk dalam tema bahwa anak muda harus berkarya. Nah kita harus tahu dulu bahwa memang sebagai seorang anak muda, kita jangan menganggap, kalau bukan karena saya tidak mungkin bisa terjadi. Jangan begitu juga kali ya, ilah sombong amat. Tuhan lebih tahu kok, karena Tuhan yang punya rencana tentang kamu. Dia yang tahu persis tentang kamu. Seharusnya kita berpikir begini ya, sederhana. Kalau Tuhan tahu rencana tentang saya, itu berarti sebenarnya saya sedang ada dalam perencanaan Tuhan. Nah, itu kalimat yang baik. Tapi kalau anak-anak muda yang kritis, dia akan bertanya begini. Dia pernah bicara, ada satu anak muda telepon saya bilang begini, Pak, mama saya sakit, keras kena cancer. Papa saya sekarang juga kena cancer, kata dia. Doa saya, Pak, mengendaki mamaku disembuhkan. Ternyata doa saya tidak bisa mengubah keputusan Tuhan, dan akhirnya Tuhan tidak menyembuhkan mama saya, bahkan dia memanggil nama saya. Kalau begitu untuk apa saya berdoa, Pak? Kalau saya berdoa memang Tuhan pun sudah punya perencanaan itu, ngapain saya berdoa? Karena saya sudah tahu kok ujungnya pasti Tuhan yang putuskan. Dan saya tinggal menikmati aja keputusan Tuhan dan saya hanya syukuri. Memang benar saudara, ketika saya mencoba berpikir secara kritis, kalimat itu bisa sesaat dibenarkan, tapi tidak bisa selamanya dibenarkan. Kenapa demikian? Karena kita cenderung memaksa apa yang kita mau itu supaya Tuhan mau. Padahal Tuhan punya rencana yang indah yang kita tidak tahu. Pak, tapi ini rancangan Tuhan tidak mungkin mendatangkan kecelakaan. Yes, selalu mendatangkan damai sejahtera. Ya, tapi Tuhan seringkali, tanda kutip, menggunakan kegagalan kita, kesalahan kita untuk mendatangkan damai sejahtera. Ya. Jadi saudara sebagai anak-anak muda hari ini, ya jangan takut kalau engkau gagal. Karena lewat kegagalan itu engkau melihat bahwa ada tangan Tuhan yang sedang bekerja dalam hidupmu. Kita tahu bahwa dalam proses-proses dalam kehidupan kita, kita lihat kalau kita masuk dalam fase Christmas dan luar biasa, bagaimana kalau kita bisa mengerti ya, karena ini momentum Natal gitu. Bagaimana kita bisa mengerti, kita mau lihat ke depan nih saudara nih, luar biasa bahwa bagaimana Yusuf bisa menerima Maria, Maria bisa menerima Yusuf, Maria bisa menerima apa yang Allah katakan bahwa dia akan hamil karena pekerjaan. Tidak masuk akal saudara, karena mereka masih muda sekali. Tetapi dalam momentum-momentum demikian, justru mereka menyadari bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Mereka akhirnya diberikan jawaban-jawaban lewat malaikat dan segala macam. Kalau kita baca dalam kitab Injil Matius dan segala macam saudara. Nah, saudara sebagai anak muda, hari ini ketika engkau mencoba untuk berkarya, berbuat sesuatu, kamu mau langsung berhasil. Tidak bisa begitu. Saudara boleh tanya sama orang tuamu yang sukses sebagai seorang pengusaha, sukses sebagai seorang pekerja, dan apapun juga. Coba tanya jawab mereka, apakah mereka tidak pernah gagal? Pasti pernah gagal. Saya pernah gagal, saudara pernah gagal. Oleh karena itu sebagai anak-anak muda yang memiliki jiwa muda, saudara, kita harus tahu dulu bahwa Tuhan itu yang lebih tahu tentang diri kita, sehingga dia tahu apa yang ada dalam rencananya buat kita. Tetapi Tuhan tidak akan membinasakan saudara dengan rencananya. Wah, hebat. Karena dia
sayang saudara. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita semua. Jadi kalau engkau mau berkarya, engkau mau berbuat sesuatu, harus tahu dulu bahwa grand design kita adalah di dalam pikiran-pikiran Tuhan. Jadi bagaimana Pak untuk dapat mengetahui supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini ada dalam perkenanan Tuhan? Nanti saya akan jawab, saudara, lewat firman ini. Jadi itu berarti bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Nah, ini ada satu kesaksian yang indah ya, saudara ya. Kalau kita mau teliti dan memberikan waktu tenang di dalam hidup kita, dan di mana kita tahu bahwa peristiwa sekecil apapun dalam hidup kita. Contohnya, engkau lahir dari keluarga yang di mana papa mamamu tidak tinggal sama-sama lagi. Papa mamamu sudah bercerai. Atau mungkin engkau hadir, engkau punya kelainan secara fisik. Mungkin kamu merasa bahwa kamu anak yang tidak diperhatikan oleh orang tuamu. Mungkin kau merasa engkau punya banyak kekurangan daripada kelebihan. Sehingga catatan-catatan yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya menjadi satu referensi yang nyata dalam hidup kita bahwa memang keluargaku adalah keluarga yang broken home. Aku lahir dalam keadaan yang tidak normal. Aku kelihatannya lebih banyak kekurangan. Tetapi ingat, kalau kita kembali kepada firman ini dan kita tahu bahwa Tuhan itu punya rencana, punya perencanaan rancangan buat hidup saya, maka seharusnya saudara jangan melihat apa yang tadi saya sampaikan itu menjadi sebuah kenaifan. Tetapi Tuhan akan pakai peristiwa itu untuk membuat dirimu memiliki karakter yang kuat. Sehingga tidak semua orang mengalami apa yang kamu alami, tetapi kita bisa move on dan kita bisa wake up, bangun, supaya kita dapat bekerja, berbuat sesuatu, berkarya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang dikatakan bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kendati orang tuamu salah, kendati kehadiranmu dalam keadaan yang tidak sempurna, kendati hari ini seolah-olah kamu punya kekurangan, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat duniawi sekali. Tetapi Tuhan ubah itu untuk mendatangkan damai sejahtera, sehingga engkau dapat berbuat banyak hal. Ini yang paling penting, dasarnya adalah jangan sedikit pun di dalam pikiran kita menganggap diri kita naif dan sial. Karena Tuhan tidak berkehendak engkau menyimpulkan hal demikian. Nah, saudara-saudara, anak-anak muda yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, saya yakin Tuhan sampai kapanpun tidak pernah sedikit pun salah, gagal, ataupun terlambat dalam hidup saudara. Sehingga saudara harus tahu bahwa tidak ada peristiwa di dalam hidup ini yang tidak pernah gagal. Tetapi selalu di dalam kegagalan itu kita melihat kebesaran-kebesaran Tuhan. Maka di ayat yang sama kalimatnya adalah untuk memberikan, kalimatnya baik sekali, kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Wow, hebat sekali saudara. Jadi sebagai anak-anak muda yang hari ini sedang bekerja, berkarya, berbuat inovasi dan segala macam saudara, engkau harus tahu bahwa segala sesuatu kita tahu bahwa hari depanku penuh dengan pengharapan. Ngerti artinya apa? Masa depanmu bukan tergantung dari orang tuamu. Masa depanmu tergantung dari Tuhan. Maka bagaimana engkau dapat memiliki hubungan intim dengan Tuhan, itu akan menentukan masa depanmu. Saya ingatkan bagi kita ya, saya tidak bermimpi hari ini saya seperti ini. Tapi ternyata Tuhan bawa saya dalam posisi hari ini. Kalau saya waktu SMA,
waktu kuliah saya berpikir akan seperti ini, maka saya menjadi sombong, saudara, dan menjadi angkuh. Karena saya tahu bahwa ini semua karena saya. Ini semua karena karya saya. Ini semua oleh karena kekuatan saya. Tapi karena waktu saya SMA, hidup saya berantakan, SMP hidup saya berantakan, SMA hidup saya berantakan, bahkan kuliah sempat berantakan. Dan akhirnya saya memutuskan menjadi seorang hamba Tuhan karena sebuah calling atau panggilan dari Tuhan. Maka karena saya tidak tahu hidup saya, hari depan saya, yang hari ini seperti ini, maka rasa bergantung saya sama Tuhan itu begitu kuat sekali, saudara. Jadi saya tahu bahwa kalau saya ada di posisi hari ini, dan di titik hari ini, bahwa saya menyimpulkan dengan tepat, bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan yang menjadikan saya seperti ini, Tuhan yang menjadikan saudara seperti ini. Kendati engkau usia 20 tahun, 22 tahun, 25 tahun, 29 tahun, atau 30 tahun. Dan engkau sudah sukses, sudah menghasilkan berkat, dapat duit dan segala macam. Ingat, bukan oleh karena kuat dan gagahmu, tapi karena Tuhan. Nah, kalau kita tahu dan kita menyadari hal ini, maka tepatlah firman Tuhan ini. Bahwa rancangan yang ada dalam pikiranku tentang kamu itu. Untuk mendatangkan damai sejahtera bukan kecelakaan. Dan yang memberikan hari depanmu penuh dengan pengharapan. Artinya, kontrol 100% datang dari Tuhan yang memberikan sebuah harapan, kesempatan bagi saudara dan saya. Nah, hari ini jangan matikan semangatmu untuk berkarya. Jangan matikan semangatmu untuk berinovasi dan kreatif. Boleh berinovasi dan kreatif dan berkarya dengan luar biasa. Tapi ingat, bukan karena kita hebat, karena Tuhan yang memberikan kita hikmat dan kepintaran. Itu penting. Nah, saudara, generasi-generasi muda yang luar biasa, saya sangat bangga karena saya bisa hadir di tengah-tengah generasi saudara. Ini adalah bagian penting karena kita tahu bahwa generasi milenial itu generasi yang sifatnya instan, praktis, tidak mau ribet, tidak mau jelimet, mau to the point saja, dan langsung mau tepat sasaran. Ya, tetapi ingat, di dalam praktis, to the point, simple dan menghasilkan, harus ada gerakan-gerakan yang tepat, saudara. Maka saya selalu bilang begini, ketemu anak milenial, mereka bilang, Kak, sekarang tidak work hard, Kak. Bukan bekerja keras, tapi work smart. Bekerja pintar. Waduh, ngeri, saudara ya. Kak, kita lewat handphone aja bisa menghasilkan uang, Kak, sekarang. Jadi nggak perlu kerja keras lagi. Wah, agak lucu juga ya, saudara ya. Ya, ada yang demikian, tetapi firman Tuhan jelaskan ya bagi kita semua. Memang benar, Alkitab bilang orang benar itu waktu tidur dikasih makan. Tapi bukan berarti engkau jadi pemalas. Karena di ayat sebelumnya, orang yang mengandalkan Tuhan, yang membangun rumah, mengikut sertakan Tuhan, maka Tuhan yang mengawal kota itu, maka orang benar itu kalau tidur baru dikasih makan. Benar, saudara. Engkau jangan khawatir karena Bapamu di surga tahu apa yang kau butuhkan. Ya kan, mana yang lebih berharga? Burung apa engkau gitu ya. Pakaian apa bunga di padang? Ya, jelas sekali. Mana yang lebih penting? Makanan apa hidup? Gitu ya, pakaian apa tubuh. Jadi itu ada bahasa-bahasa perbandingan komparatif diberikan. Nah, ini yang saya mau sampaikan sebagai anak muda, jangan ada putus asa dalam bekerja, dalam berkarya, dalam berinovasi. Ini penting sekali, saudara. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, poin ini menjadi poin yang penting sekali untuk kita menarik ke bawah, saudara, menjadi satu kata kunci yang indah. Yaitu apa? Bagaimana Kak kita dapat mengerti pikiran Tuhan? Bagaimana kita tahu bahwa ini kita masuk dalam rancangan Tuhan yang indah, bukan kecelakaan? Bagaimana kita bisa tahu masa depan kita penuh dengan pengharapan? Maka ayat 12, ayat 13, ayat 14 adalah menjadi jawaban kita. 12.
Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Nah, jadi jawaban kita yang pertama adalah supaya engkau mengerti tentang pikiran Tuhan, rencana yang indah yang bukan kecelakaan itu, hari depan yang penuh dengan pengharapan itu. Yang pertama adalah tidak boleh berhenti untuk tidak berbicara pada Tuhan. Selalu mau berbicara kepada Tuhan. Ini penting sekali, saudara. Jadi kita harus ada satu semangat untuk terus berkomunikasi. Ini lucu. Kalau engkau jarang berdoa, jarang ngomong sama Tuhan, pertanyaan saya, benar nggak sih kamu tuh anak Tuhan atau tidak? Maka saya selalu bilang begini, saya tidak percaya sama orang yang rajin melayani. Saya lebih percaya sama orang yang takut akan Tuhan. Karena orang yang melayani belum tentu takut Tuhan. Tapi orang yang takut Tuhan, pasti dia mau melayani Tuhan. Itu penting, saudara. Jadi, hal yang paling penting adalah bagaimana doa itu bukan didikte, bukan dihafal, bukan diperintahkan, tapi doa itu menjadi sarana komunikasi yang intens kita dengan Tuhan di situasi hari-hari ini. Artinya, kalau engkau mau melihat karyamu itu menjadi sukses, kreatifmu itu menjadi kenyataan, ekspektasimu menjadi kenyataan, maka kita harus lebih banyak berbicara sama Tuhan. Dan ketika engkau lebih banyak berbicara sama Tuhan, maka yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti mendengar setiap doa-doa saudara. Kenapa demikian? Karena ketika engkau berbicara pada Tuhan, di saat bersamaan pun Tuhan pasti mendengar. Tapi kita sering sekali, setiap apa yang kita doakan, kita lupa apa yang pernah kita sampaikan sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa tentang apa yang kita sampaikan kepada Dia. Ini harus jadi catatan bagi kita semua. Jadi saudara, anak-anak muda, saya mau sampaikan bagi kita semua, ayo dong. Terus komunikasi dengan Tuhan. Bisa curhat kok sama Tuhan. Ngomong sama temanmu, kamu bisa celoteh, rame, tapi suruh berdoa susah. Ada masalah kan? Kalau nggak suka ngomong sama temanmu yang kamu bilang tuh dia sahabatmu, pasti kamu ada masalah sama dia. Loh, kalau Tuhan itu adalah sahabat kita, dia bapak kita, yuk ngomong aja sama dia, Tuhan ini begini, curhat aja sama dia. Ketika kamu curhat, bicara apa adanya sama dia, asik sekali saudara. Engkau merasa dekat sekali dengan dia, engkau merasa tenang sekali, Tuhan itu baik. Kita bisa bilang Tuhan kau baik sekali. Jadi firman Tuhan ini jelas. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan siapkan telinganya untuk mendengarkan setiap doa-doamu. Kita jadi senang, kita happy. Walaupun beban itu berat, tapi jadi ringan karena engkau sering komunikasi dengan Tuhan. Engkau jangan panik, engkau hanya bicara sama Tuhan, Tuhan engkau baik, terima kasih untuk setiap kesempatan yang ada. Terima kasih untuk orang tua, terima kasih untuk keadaan rumahku, keluargaku yang kelihatannya tidak baik, tetapi aku sangat bersyukur. Aku tahu bahwa mungkin kalimatmu, engkau katakan, aku tahu bahwa orang tuaku tidak bersama lagi, tetapi aku rasakan damai. Karena aku rasakan ada Tuhan dalam hidupku. Dan engkau merasakan selalu Tuhan memberikan ide, gagasan, hikmat yang luar biasa dalam hidup saudara. Ini adalah satu bagian-bagian yang penting yang setiap hari saudara harus punya komunikasi yang intens dengan Tuhan. Maka Alkitab mengajarkan, ketoklah pintu maka akan dibuka. Mintalah maka Tuhan akan memberikan. Maka Tuhan pasti akan memberikan roti buat engkau. Bagaimana mungkin Tuhan akan memberikan sebuah kecelakaan kepada engkau? Maka bagaimana mungkin juga engkau dapat melihat rencana Tuhan terjadi kalau engkau tidak pernah berbicara pada Dia yang memiliki rencana itu? Bagaimana mungkin engkau bisa melihat sesuatu itu menjadi indah, tapi engkau tidak pernah berbicara kepada Dia yang bisa membuat segala sesuatu indah? Karena itu, hari ini pola pikir kita diubah. Yaitu apa? Doa itu bukan sebuah kepaksaan, terpaksa, atau karena perintah. Tapi doa itu mengalir dari hati yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Ini penting sekali. Saudara pasti akan merasakan kehangatan daripada Tuhan.
sehingga engkau tidak pernah putus untuk berbicara pada Tuhan. Poin berikutnya saudara, di ayat 13. Apabila kamu, kalimatnya, mencari aku, kamu akan menemukan aku. Yang kedua, untuk menjawab tadi, poin di atas tadi, yaitu bukan hanya berdoa, tapi mencari Tuhan. Apa itu artinya mencari Tuhan? Mulai saudara, suka membaca firman Tuhan. Kita punya komitmen untuk memasuki nanti tahun baru ini, 2021 ya saudara, tinggal hitungan. Lepas kalender aja langsung berubah. Sudah mulai kita harus berdoa sama Tuhan. Dan kita mencari Tuhan tentang karyanya, tentang pribadinya, tindakan-tindakannya, mukjizatnya, perbuatannya, pemeliharaannya, perlindungannya. Hanya ada di Alkitab. Semua ditulis dengan tertib. Jadi mulailah kita punya waktu, ada perenungan pribadi kita dengan Tuhan. Duduk diam, baca firman Tuhan. Untuk kita dapat masukan-masukan dari firman ini. Supaya kita dapat menata setiap apa yang kita mau kerjakan dengan tepat. Yaitu perencanaan-perencanaan yang manis. Itu yang paling penting. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Tidak perlu saya ajarkan saudara bagaimana cara merenungkan firman Tuhan. Tetapi saya yakin saudara adalah generasi milenial yang punya cara banyak untuk men-searching, googling, ataupun apapun saudara bisa melihat lewat renungan-renungan yang ada di setiap media sosial dan segala macam. Itu menjadi satu bagian penting untuk engkau mengalami spiritual growth, yaitu pertumbuhan rohani yang baik, sehingga engkau tidak mati dalam pikiranmu, idemu, gagasanmu, sehingga engkau dapat berbuat banyak hal untuk Tuhan dan khususnya untuk saudara. Poin yang sama di ayat 13. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah saudara-saudara, di akhir kebenaran firman Tuhan ini, saya mau sampaikan bagi kita semua bahwa bukan hanya engkau berdoa, berseru pada Tuhan, tetapi yang kedua kamu mencari wajah Tuhan. Dan yang ketiga adalah ketika engkau bertanya saya, di dalam hatimu, aku datang untuk menemukan engkau. Nah saudara-saudara, saya punya keyakinan bahwa saudara akan memiliki sebuah karya yang sangat luar biasa. Yang memiliki terobosan dalam banyak hal. Jangan padamkan rohmu, semangat, dan minta hikmat dari Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya bahwa apa yang kau kerjakan pasti mendatangkan damai sejahtera untuk orang di sekitarmu dan tentunya untuk dirimu juga, tetapi tujuan akhir Tuhan dipermuliakan. Ini yang menjadi penting bagi kita semua. Sehingga ketika engkau melangkah, engkau berbuat sesuatu, engkau tahu semua itu karena Tuhan. Dan engkau akan dikembalikan janji Tuhan kepada bangsa Israel lewat Yeremia. Aku akan mengembalikan engkau ke negeri itu. Dan sungguh-sungguh akan memulihkan engkau. Artinya dalam kegagalan bangsa Israel apapun tetap dipulihkan. Dan ketika itu juga bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Dan mereka memiliki kreativitas. Banyak orang-orang pintar di sana menghasilkan teknologi yang luar biasa. Dan begitu juga dengan saudara dan saya. Ketika kita dipulihkan oleh Tuhan. Pikiran, perasaan kita dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan akan pakai saudara sebagai alat di tangannya dia. Sehingga engkau akan menceritakan kebesaran Tuhan lewat karya-karyamu. Dan saya yakinkan bagi kita semua, apapun yang ada dalam pikiranmu, perasaanmu, itu akan terjadi yang positif untuk kemudian bagi nama Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus,
Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu dasar bagi kita semua untuk kita dapat mengerti tentang kebesaran Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak muda secara khusus yang mengikuti ibadah ini, doa saya, saudara menjadi anak-anak muda yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk perayaan Natal ini. Khususnya remaja, pemuda, Gereja Metodis Indonesia Tanjung Merawa Tuhan. Mereka telah mendengarkan firman Tuhan. Bahwa di hari Natal ini mereka harus berkarya. Melihat kebesaran Tuhan. Ada kegagalan, tapi ada maksud Tuhan. Dan paling penting ada pengharapan di hari depan mereka. Mereka harus berdoa. Mereka harus mencari wajah Tuhan. Bertanya tentang Tuhan. Maka saya yakin dan percaya Tuhan. Ibadah Natal lewat online ini. Semua yang mengikuti. Remaja, pemuda, Metodis, Tanjung Merawa. Diberkati oleh Tuhan. Tentunya Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, saya bersama dengan keluarga mengucapkan selamat Natal khususnya untuk remaja, pemuda, Metodis, Gereja Metodis Indonesia Tanjung Merawa. Salam hangat saya untuk Conto Yeti dan Iwrisen dan Muse ataupun juga dengan Boksu yang ada di sana. Dan saya sudah lama sekali tidak ke Tanjung Merawa. Saya mau sampaikan selamat Natal untuk Gereja Metodis Indonesia Tanjung Merawa. Sukacita Allah selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Petra Vanggide. Sungguh sangat memberkati sekali. Pakailah masa muda kita untuk tetap terus berkarya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Seperti karya-karya sobat muda dan sobat remaja kita. Kali ini kita akan saksikan bersama-sama performance dari Youth GMI Immanuel Tanjung Merawa. Angels from the realms of glory, in your
hal. Di masa muda ini, kayak kita ini, kita dapat menghasilkan banyak-banyak karya yang lebih bagus lagi. Setuju nggak? Setuju dong. Bro, selama COVID ini tugas kita makin numpuk. Ya nggak sih bro? Nggak siap lah nih tugas nih. Mending awal. Stres apa? Kayak gini. Lu stres kan? Stres sekali dong. Halo guys, apa yang sedang kalian bicarakan? Judul nggak sih bro? Jadi tentang apa? Lihat nih, banyak sekali tugasnya. Iya sih, memang di masa COVID ini kita mendapatkan banyak sekali tugas. Saya juga menyadari hal itu. Tapi untuk apa kalian stres? Bukan kalian ini lebih baik? Kita dapat hal yang lebih banyak lagi di rumah. Saya juga dapat menghabiskan banyak waktu lagi dengan keluarga. Pokoknya tetaplah berpikir positif. Dan lakukan apa yang kalian suka, seperti berolahraga, bernyanyi, bermain, untuk banyak inspirasi, dan banyak hal lainnya lagi. Tetap semangat dan tetap berpikir positif. Aku pengen bahagia. Kenapa sih hidupku ini tidak sesuai dengan yang aku mau? Aku tuh pengen bebas. Kenapa sih orang-orang selalu mengganggu hidupku? Enak ya Jess, habis kelas daring kita bisa ke atas sini, bisa jerit-jerit mengungkapkan isi hati kita. Jess, seandainya hidup ini kita bisa sesuka kita ya. Emang sesuka hati yang kamu mau itu gimana? Ya, kita bisa lakuin apa aja gitu, suka-suka hati kita gitu. Kayak yang penting kita bahagia gitu lah. Bagaimana sih perasaan lo semenjak corona menyerang? Ya gue sih merasa kesepian di rumah. Gue di rumah tidak memperhatikan. Gue itu pengen kali loh tetap ke orang-orang. Dan setidaknya orang itu melihat aku, jadi saya merasa diperhatikan gitu. Sama, gue setiap di rumah merasa bosan sekali. Pengen happy aja gitu sama kawan. Dan selalu pengen bersama teman-teman. Ya itulah corona ini. Ya setidaknya kita harus happy juga sih. Oke. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Kemarin saya sudah mendengar dari curhatan Pipi bahwa sebagian dari kita ada yang mau mencari kebebasan, ada yang mau mencari kesenangan, ada juga yang ingin diperhatikan. Saya ada ayat firman Tuhan yang cocok untuk kita semua. Ini diambil dari Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat firman Tuhan ini mengajarkan kita itu harus mencari Tuhan. Kalau kita mencari dunia ini, kita tuh tidak akan mendapatkan hasil. Tapi kalau kita mencari Tuhan, Tuhan Yesus pasti akan ada kepada kita, dan Tuhan Yesus pasti akan bertemu dengan kita. Tapi syaratnya kita harus dengan segenap hati. Dan juga ada salah satu dari ayat yang penting ini, yaitu ayat 14, yaitu Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan juga apa yang dikatakan Fani adalah betul. Karena
di dunia ini tidaklah nyata. Di dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Yang asli hanyalah Tuhan kita, Tuhan Allah kita, Sang Bapa. Jadi, jika kita mencari Tuhan Bapa kita, maka kita semua akan terselamatkan. Jadi, oleh karena itu, marilah kita gunakan masa muda kita ini untuk terus mencari Tuhan dan tetap berkarir. When I can feel a tear, you say I am strong. When I think I am weak, you say I am held. When I am falling short, when I don't belong, oh, you say I am yours. Oh, I believe. Oh, I believe.
Christmas to me. I see the children play outside and candles in the snow. My mom and daddy share a kiss under the mistletoe. We cherish all these simple things whenever we may be. Oh, is that Christmas to me? I got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, what does Christmas to me? Oh, what does Christmas to me? I listen for the tune of reindeer walking on the roof. As I fall asleep to lullabies, the morning's coming soon. The only gift I never need is the joy of family. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I was Christmas song in my heart. The candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why is that Christmas to me? Oh, why is that Christmas to me? And all the joy that fills our hearts and make us sing. Oh, why is that Christmas to me? I got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. And then for years to come, we'll always know one thing. That's the love, that's Christmas and we. Oh, why that's Christmas to me? Oh, why that's Christmas to me? Wah, sudah tidak terasa ya Fen, kita berada di penghujung acara nih. Saat ini kita pasti sangat bersuka cita ya sobat muda dan sobat remaja. Ya, benar sekali. Semoga sukacita Natal kita tahun ini tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi tetap di dalam hati kita. Menyongsong hari depan, dalam rancangan Tuhan, kita tetap terus berkarya, mendatangkan damai sejahtera. Amin. Saat ini kita akan menutup ibadah Natal kita. Kita akan berdoa, doa yang telah diajarkan Tuhan kepada kita, doa Bapa kami, kemudian dilanjutkan Bapa terima kasih. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan menyertai kehidupan anak-anak remaja dan pemuda sekalian, mulai dari saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih
Kami dari pemuda Dan kami dari remaja mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Selamat Natal buat anak-anak remaja dan pemuda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semua. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal boleh memenuhi hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, saya Mori Lisgia. Saya mewakili pemuda GMI Immanuel Tanjung Merawa mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Untuk semua sobat muda dan remaja, kami mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Shalom semuanya. Kami mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Untuk semua sobat muda dan remaja,